Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam merdeka. Tidak lupa saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini kita semua masih bisa diberi nafas. Dan itu adalah salah satu nikmat yang luar biasa bagi orang-orang yang bisa mensyukuri salah satu nikmat Allah. Tidak lupa saya panjatkan rasa syukur kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi tuntunan panutan umat Islam. Jumpa lagi dengan channel saya guys. Salam merdeka, salam NKRI. Kali ini saya akan membahas atau menyikapi atau mengomentari dalam gaya dan karakter saya yang berbicara lepas bebas. Jadi setiap tahun itu bangsa Indonesia itu memperingati hari kemerdekaan, yaitu atau hari kebebasan Indonesia dari belenggu penjajah, yang momentumnya itu diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Jadi bagaimana kita menyikapi atau mengambil hikmah dari arti kemerdekaan itu. Jadi sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia yang cinta tanah air, tentunya kita bagaimana menyikapi, mengambil hikmah arti sebuah kemerdekaan. Jadi setelah 350 tahun kita dijajah Belanda, lalu diteruskan oleh Jepang dan diteruskan lagi oleh sekutu. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945 Bapak Soekarno-Hatta dan wakilnya Bapak Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi intinya di sini guys saya jelaskan atau supaya tidak salah pengertian. Saya dengar atau saya pernah mendengar itu katanya kemerdekaan Indonesia itu pemberian orang Jepang. Pemberian orang sekutu. Itu salah guys. Jadi pada waktu Jepang itu Nagasaki dan Hiroshima itu dibom sekutu dan hancur luluh lantak, itu kekaisaran Jepang itu tunduk, jadi menyerah. Jadi semua pasukan di benua Eropa maupun Asia itu menyerah karena sudah hancur, negara dibom oleh sekutu. Dan kenapa sekutu itu menghancurkan Nagasaki atau Hiroshima itu bukan tanpa alasan guys, karena Jepang itu juga licik. Karena Jepang itu jadi licik, jadi berkhianat. Maksudnya itu pada waktu itu sebenarnya terjadi gencatan senjata, guys. Artinya tidak saling menyerang, tapi di waktu-waktu gencatan senjata itu Jepang itu menyerang di pangkalan Amerika, guys. Namanya apa saya lupa. Jadi terjadi gencatan senjata, lalu Jepang itu menyerang sekutu di pangkalan Amerika, cuma saya lupa namanya apa. Jadi marahnya sekutu ya di situ. Ada perjanjian damai tidak saling menyerang, kok menyerang, dan akhirnya sekutu marah, akhirnya Nagasaki dibom dan Hiroshima itu luluh lantak. Akhirnya kekaisaran Jepang menyatakan kalah dan semua pasukannya ditarik mundur. Tak terkecuali di Indonesia, Jepang juga menyerah kalah. Lalu sekutu masuk ke Indonesia. Dan disinilah sebenarnya ada yang bilang itu katanya Indonesia merdeka itu pemberian dari sekutu. Itu salah guys. Jadi Indonesia itu memproklamasikan kemerdekaan itu bukannya tanpa korban guys. Jadi peristiwa 10 November itu bukti nyata bahwa kemerdekaan kita itu bukan pemberian dari sekutu. Jadi waktu Indonesia itu mendengar bahwa Jepang itu menyerah di seluruh
benua maupun di Asia, akhirnya bapak-bapak atau tokoh-tokoh kita itu berencana proklamirkan diri Indonesia merdeka, tapi itu bukan tanpa kendala guys, karena dihalang-halangi oleh sekutu. Dan peristiwa itu dan terjadilah pertumpahan darah atau perlawanan sengit rakyat Surabaya atau rakyat Indonesia untuk dengan pasukan sekutu. Dan di sini pengertiannya adalah guys, kalau ada orang tuh bilang kemerdekaan Indonesia itu adalah kemerdekaan pemberian sekutu itu atau pemberian Jepang, itu salah besar guys. Jadi 350 tahun itu juga proses menuju kemerdekaan. Jadi selama perang dengan Jepang juga proses kemerdekaan. Jadi bukan hal yang mudah guys untuk memproklamirkan atau pembacaan teks atau naskah proklamasi itu bukan hal yang mudah. Dalam pembacaan ataupun rencana pembacaan itu juga terjadi intimidasi guys. Jadi bukannya terus mudah saja, tidak. Jadi intinya di sini saya terangkan bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan pemberian dari pihak manapun, itu murni dari perjuangan rakyat Indonesia. Jadi selama 350 tahun kita dijajah dan perlawanan itu juga tidak henti-hentinya, juga salah satu proses kemerdekaan guys, itu jangan dilupakan. Dan finalnya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan berani tokoh-tokoh kita, rakyat kita menyatakan kemerdekaannya guys. Walaupun itu dengan imbalan ribuan nyawa arek-arek Surabaya tewas guys. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan pemberian dari pihak manapun, dan ini harus dijelaskan kepada semua generasi muda kita. Jadi di sini saya memang berbicara panjang lebar mengenai bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan pemberian dari pihak manapun, dan ini tegas. Jadi sebagai generasi muda yang tentunya tidak melupakan jasa besar para pahlawan, kita sebagai generasi penerus yang lahir di tengah kemerdekaan, apa yang bisa kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan ini, salah satunya adalah membangun sumber daya kita guys, kreatif, bekerja keras, iman yang kuat, berkarakter, supaya kita berguna bagi bangsa dan negara, dan membawa nama negara kita ke forum internasional disegani. Demikian guys dari saya, Rowindo. Bila ada kata atau ucap atau sikap yang tidak mengenakan privat, mohon maaf sebenarnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!